anak kelas 5 SD Islam Gergaji. Kembali lagi dengan Butika dalam pembelajaran tematik tema 4, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4 ya. Nah anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Baiklah, jika kalian sudah siap, mari kita simak bersama-sama. Nah anak-anak, simaklah teks percakapan berikut ini. Aku malas, badanku lemas. Bagaimana kalau wawancaranya nanti sore saja? Saat malas, tak bertenaga, jangan diam seperti patung. Ayo kita berolahraga, bersepeda keliling gunung. Benar kata Dayu, ayo kita berangkat menggunakan sepeda. Hari itu, Dayu dan teman-teman akan melakukan wawancara. Dayu, Edo, dan Lina sepakat untuk berangkat bersama. Mereka juga sepakat bahwa Dayu dan Edo akan menghampiri Lina terlebih dahulu. Kemudian berangkat lalu menuju ke tempat narasumber wawancara. Sesampainya di tempat, mereka mewawancarai Pak Damar, seorang pengusaha sandal refleksi untuk melancarkan peredaran darah. Sandal refleksi buatan Pak Damar terbuat dari kayu yang berkualitas, yang diperoleh dari daerah sekitar tempat tinggalnya. Pak Damar selalu menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi setelah penebangan. Tenaga kerja di pabrik Pak Damar juga berasal dari warga di sekitar tempat tinggalnya. Nah, selain berinteraksi dengan sesamanya, manusia juga berinteraksi dengan lingkungan alam, seperti yang dilakukan oleh Pak Damar. Beliau menggunakan kayu dari lingkungan sekitarnya dan menyarankan reboisasi para pemasok kayu. Manusia sangat bergantung pada alam. Semua kebutuhan manusia dipenuhi dari sumber daya alam. Lingkungan alam juga menyediakan bahan baku untuk berbagai kegiatan produksi, sehingga lingkungan alam juga berperan dalam pembangunan. Nah, anak-anak, ini merupakan pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam. Di antaranya yaitu mengolah sumber daya alam dengan bijaksana dan ikut melestarikan sumber daya alam tersebut. Kemudian membangun sarana prasarana untuk masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Anak-anak, ingat ya, dalam memanfaatkan alam harus bijaksana. Pemanfaatan yang berlebihan dapat merugikan manusia dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan kita. Nah, setiap warga masyarakat memiliki tanggung jawab di lingkungannya, seperti saling menghormati, menjaga kebersihan, dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan bersama dalam masyarakat Indonesia biasanya dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Namun, jika kata sepakat tidak tercapai melalui musyawarah, maka akan dilakukan dengan pemungutan suara atau voting. Sebagai siswa yang belum memiliki hak pilih di masyarakat, apa ya yang dapat kita lakukan? Nah, anak-anak, ini dia hal-hal yang bisa dilakukan siswa saat ada musyawarah di masyarakat. Di antaranya yaitu turut serta bergotong royong menyiapkan tempat musyawarah, kemudian mengamati jalannya pengambilan keputusan, serta membantu menyiapkan makanan dan minuman dalam kegiatan musyawarah. Nah, anak-anak, amati gambar tersebut. Sebagai warga masyarakat, kita tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Untuk memperoleh hak, kita harus mengerjakan kewajiban dengan tanggung jawab. Berikut ini merupakan contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Di antaranya ada gotong royong membersihkan lingkungan, menjaga keamanan dengan ronda malam, membuang sampah di tempat sampah, menolong tetangga yang membutuhkan bantuan, serta menjalin hubungan harmonis dengan semua orang.
Anak-anak perhatikan gambar tersebut. Siti, Dayu, Beni, Edo, Lani, dan Udin teman satu kelompok. Mereka sedang mengerjakan tugas kelompok membuat pantun. Mereka bekerja sama dengan baik. Tidak ada satu anggota pun yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Nah, anak-anak, inilah hasil pantun buatan mereka. Di antaranya ada pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Contoh dari pantun kanak-kanak yaitu burung camar di tepi pantai. Pantai indah, banyak ombaknya. Jadilah kamu anak yang pandai, sudah pasti banyak temannya. Nah, contoh pantun muda yaitu indah nian burung kakak tua. Terbang tinggi tanpa ragu, telah lama tidak bersua, hati sedih karena rindu. Dan yang terakhir yaitu contoh pantun tua yang berbunyi tingkap papan kayu persegi, sampan sakat di pulau angsa, indah tampan karena budi, tinggi derajat karena bahasa. Nah, anak-anak, tahukah kalian nasihat apa saja yang terkandung dalam 3 pantun tersebut? Baiklah, mari kita amati bersama-sama. Pantun yang pertama yaitu merupakan pantun kanak-kanak. Pantun tersebut terkandung nasihat seorang manusia harus memiliki budi pekerti yang luhur. Kita lihat dari bait ketiga dan keempat, yaitu jadilah kamu anak yang pandai, sudah pasti banyak temannya. Nah, jika kalian menjadi anak yang pandai, pasti banyak orang yang ingin berteman dengan kalian. Kemudian yang kedua yaitu ada pantun muda. Kita lihat dari bait ketiga dan keempat, telah lama tidak bersua, hati sedih karena rindu. Nah, ini merupakan ungkapan perasaan seseorang yang menahan rindu karena sudah lama tidak berjumpa. Ini merupakan pantun muda. Nah, yang terakhir yaitu ada pantun tua. Dari bait ketiga dan keempat yang berbunyi indah tampan karena budi, tinggi derajat karena bahasa. Nah, pantun ini merupakan nasihat dari orang tua untuk anak-anaknya. Jika ingin terlihat indah dan tampan, maka kita harus memiliki budi pekerti yang tinggi karena bahasa atau tutur kata kita yang baik. Nah, anak-anak, penggolongan pantun sesuai siklus kehidupan. Yang pertama ada pantun kanak-kanak. Pantun yang berisi tentang kehidupan masa kanak-kanak. Biasanya juga berisi nasihat agar seorang anak menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur. Kemudian yang kedua ada pantun muda. Pantun yang berisi kehidupan masa muda. Biasanya berkaitan tentang perjuangan, meraih cita-cita, atau perasaan kasih sayang. Dan yang terakhir yaitu ada pantun tua. Pantun yang biasanya berisi nasihat dari orang tua kepada anaknya. Nasihat ini mengenai kehidupan, budaya, pendidikan, atau agama. Nah, anak-anak, ini ada seorang anak yang membacakan pantun. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada peyam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Nah, manusia selalu berinteraksi dengan orang lain. Setiap anggota masyarakat menjalin interaksi untuk mencapai tujuan bersama. Interaksi yang baik akan menciptakan masyarakat yang rukun dan dapat mempererat persatuan bangsa. Nah, contoh interaksi yang dapat mempererat persatuan bangsa diantaranya membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan bersama, kemudian membiasakan tolong-menolong antar warga masyarakat, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong dalam masyarakat, menjaga interaksi yang baik antar warga masyarakat, membiasakan interaksi yang mengarah ke persatuan, dan menghindari interaksi yang mengarah ke perpecahan. Nah, anak-anak, ini ada tugas ya. Tugasnya yaitu silahkan kalian membuat pantun. Boleh pantun anak-anak, pantun muda, ataupun pantun orang tua. Dan kemudian tuliskan pesan atau amanat yang terkandung dalam pantun tersebut. Kemudian tugas yang kedua yaitu tuliskan bentuk tanggung jawabmu terhadap sekolah. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.